Perkenalkan, nama saya Christina Dianenggolan dengan NIM 2308010075. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi fisika inti yang disusun berdasarkan buku penuntun praktikum. Materi yang dibahas mencakup radioaktivitas, karakteristik radiasi alfa, beta, dan gamma, penggunaan detektor radiasi, absorpsi radiasi, serta spektroskopi gamma. Video ini dibuat untuk membantu memahami konsep fisika inti secara terpadu dan aplikatif dalam praktikum. Adapun ini merupakan mata kuliah praktikum fisika inti dengan kode mata kuliahnya adalah FIS 3105 dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Sontang Siwatang SSI MSI, program studi fisika Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara semester 5 tahun akademik 2025-2026. Adapun daftar isi yang akan saya bahas, yang pertama adalah pendahuluan fisika inti, yang kedua radioaktivitas dan peluruhan inti, yang ketiga radiasi alfa, beta, dan gamma, yang keempat perbandingan karakteristik radiasi alfa, beta, dan gamma, dan yang kelima detektor radiasi yang terdiri dari tabung Geiger-Müller dan detektor sintilasi NiTl1. Keenam karakteristik tabung Geiger-Müller yang terdiri dari daerah Platon dan dead time. Yang ketujuh absorpsi radiasi beta, yang kedelapan absorpsi radiasi gamma, yang kesembilan spektroskopi gamma, yang ke-10 sistem multi-channel analyzer atau MCA, dan ke-11 aplikasi fisika inti, dan yang ke-12 adalah kesimpulan terpadu. Adapun abstrak pada pembahasan kali ini, di mana praktikum fisika inti ini bertujuan untuk mempelajari sifat inti atom yang tidak stabil serta radiasi yang dihasilkannya. Materi yang disajikan dalam pembelajaran ini meliputi konsep dasar fisika inti, radioaktivitas, peluruhan inti, karakteristik radiasi alfa, beta, dan gamma, serta metode deteksi radiasi menggunakan tabung Geiger-Müller dan detektor sintilasi NiTl. Selain itu, dibahas pula karakteristik tabung Geiger-Müller yang mencakup daerah Platon dan dead time, serta interaksi radiasi dengan materi melalui percobaan absorpsi radiasi beta dan gamma. Pada bagian akhir, spektroskopi gamma menggunakan sistem multi-channel analyzer atau MCA disajikan untuk menganalisis energi radiasi gamma dan mengidentifikasi radionuklida. Melalui pembelajaran ini diharapkan praktikan dapat memahami keterkaitan antara konsep teoritis fisika inti dan penerapannya dalam kegiatan praktikum laboratorium, serta menyadari peran penting fisika inti dalam bidang medis, industri, dan penelitian. Pada slide pertama ini, kita akan membahas pengantar mengenai fisika inti. Fisika inti merupakan cabang fisika yang mempelajari struktur inti atom, khususnya bagaimana proton dan neutron tersusun di dalam inti, serta bagaimana kestabilan inti tersebut dapat dipertahankan atau justru mengalami ketidakstabilan. Ketidakstabilan atom sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara gaya inti kuat yang bersifat menarik dan gaya tolak elektrostatik oleh antar proton. Pada inti dengan nomor atom besar, gaya tolak antar proton menjadi semakin dominan sehingga inti menjadi tidak stabil. Inti yang tidak stabil inilah yang kemudian akan mengalami peluruhan radioaktif secara spontan dengan memancarkan radiasi berupa partikel alfa, beta, atau radiasi gamma. Peristiwa inilah yang menjadi dasar utama pembahasan dalam fisika inti. Melalui pembelajaran ini, fisika inti tidak hanya dipahami sebagai konsep teoritis, tetapi juga sebagai ilmu yang dapat diamati dan diukur melalui kegiatan praktikum seperti deteksi radiasi, pengukuran laju cacah, serta analisis interaksi radiasi dengan materi. Oleh karena itu, pada pembelajaran ini seluruh topik akan dibahas secara terpadu, mulai dari konsep radioaktivitas, jenis radiasi, penggunaan detektor, hingga penerapan spektroskopi gamma dalam mengidentifikasi energi radiasi. Pada slide kedua, kita akan membahas konsep radioaktivitas dan peluruhan inti. Radioaktivitas merupakan peristiwa alamiah di mana inti atom yang tidak stabil memancarkan radiasi secara spontan tanpa dipengaruhi oleh faktor luar seperti suhu, tekanan, atau reaksi kimia. Ketidakstabilan inti ini umumnya disebabkan oleh perbandingan jumlah proton dan neutron yang tidak seimbang, sehingga inti berada pada keadaan energi yang lebih tinggi dan berusaha mencapai kondisi yang lebih stabil. Proses menuju kestabilan berdasarkan partikel atau radiasi. Dalam fisika inti terdapat 3 jenis peluruhan utama, yaitu ada peluruhan alfa, peluruhan beta, dan peluruhan gamma. Setiap jenis peluruhan memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi muatan, massa, energi, maupun daya tembusnya.
Perbedaan inilah yang nantinya menentukan bagaimana radiasi tersebut dapat dideteksi dan bagaimana interaksinya dengan materi. Dengan memahami konsep radioaktivitas dan peluruhan inti ini, kita dapat menjelaskan dasar dari berbagai percobaan praktikum fisika inti, mulai dari pengukuran laju cacah hingga pengamatan absorpsi radiasi dan analisis spektrum gamma. Pada slide berikutnya ini, kita akan membahas radiasi alfa atau partikel alfa. Radiasi alfa merupakan partikel bermuatan positif yang secara fisik identik dengan inti atom helium, yang tersusun dari 2 proton dan 2 neutron. Karena memiliki massa relatif besar dan muatannya itu positif, partikel alfa memiliki kemampuan ionisasi yang sangat tinggi ketika berinteraksi dengan sebuah materi. Namun, daya tembusnya itu sangat kecil. Radiasi alfa dapat dengan mudah diserap oleh selembar kertas, lapisan plastik tipis, atau bahkan oleh udara dalam jarak yang pendek. Oleh karena itu, radiasi ini umumnya tidak berbahaya dari luar tubuh, tetapi dapat berbahaya jika sumbernya masuk ke dalam tubuh. Kecepatan partikel alfa berkisar antara 5 hingga 7% dari kecepatan cahaya. Meskipun kecepatannya lebih rendah dibandingkan radiasi beta dan gamma, energi yang dilepaskan dalam interaksi sangat besar akibat masanya yang tinggi. Dalam praktik fisika inti, karakteristik radiasi alfa ini dapat diamati melalui perubahan laju cacah saat diberikan absorber, yang menunjukkan bahwa radiasi alfa sangat mudah terendam oleh bahan penyerap sederhana. Pada slide keempat ini, kita akan membahas radiasi beta atau partikel beta. Radiasi beta merupakan partikel bermuatan listrik yang berasal dari inti atom dan dapat berupa elektron yang disebut beta negatif atau positron yang disebut beta positif. Partikel beta memiliki massa yang sangat kecil dibandingkan partikel alfa, sehingga daya tembusnya lebih besar, namun kemampuan ionisasinya lebih kecil dibandingkan radiasi alfa. Karena bermuatan listrik, radiasi beta dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet, yang menjadi salah satu ciri penting untuk membedakannya dari radiasi gamma. Kecepatan partikel beta sangat tinggi, yaitu berkisar antara 32 hingga 90% dari kecepatan cahaya. Hal ini menyebabkan radiasi beta mampu menembus bahan seperti plastik atau lembaran logam tipis, namun masih dapat dihentikan oleh aluminium dengan ketebalan tertentu. Dalam praktikum fisika inti, sifat radiasi beta ini dipelajari melalui percobaan absorpsi beta, di mana penurunan laju cacah diamati seiring dengan penambahan ketebalan absorber. Pada slide kelima ini, kita akan membahas radiasi gamma atau sinar gamma. Berbeda dengan radiasi alfa dan beta yang berupa partikel, radiasi gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki energi sangat tinggi. Radiasi gamma tidak memiliki massa dan tidak bermuatan listrik, sehingga tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Hal ini menjadi salah satu ciri utama radiasi gamma. Sinar gamma memiliki daya tembus yang sangat besar, jauh lebih tinggi dibandingkan sinar alfa dan beta. Oleh karena itu, radiasi gamma tidak dapat dihentikan hanya dengan kertas atau plastik, melainkan memerlukan bahan yang densitasnya tinggi seperti timbal. Meskipun daya tembusnya sangat tinggi, kemampuan ionisasinya, radiasi gamma justru paling lemah dibandingkan sinar alfa dan beta. Namun, karena energinya besar, radiasi ini tetap berpotensi berbahaya bagi jaringan biologis. Radiasi gamma umumnya dipancarkan oleh inti atom yang berada pada keadaan tereksitasi, biasanya bersamaan dengan perubahan alfa atau beta, dan berperan penting dalam berbagai percobaan fisika inti seperti absorpsi gamma dan spektroskopi gamma. Pada slide ke-6 ini, kita akan membandingkan karakteristik radiasi alfa, beta, dan gamma yang telah dibahas sebelumnya. Radiasi alfa memiliki massa paling besar dan muatan positif, sehingga kemampuan ionisasinya sangat tinggi, tetapi daya tembusnya paling kecil. Radiasi ini dapat dihentikan hanya dengan selembar kertas atau lapisan tipis. Radiasi beta memiliki massa yang jauh lebih kecil dan bermuatan listrik, sehingga daya tembusnya lebih besar dibandingkan radiasi alfa, namun kemampuan ionisasinya lebih kecil. Radiasi beta masih dapat dihentikan oleh bahan seperti plastik atau aluminium tipis. Sementara itu, radiasi gamma tidak memiliki massa maupun muatan listrik. Akibatnya, radiasi gamma memiliki daya tembus yang paling besar, tetapi daya ionisasinya paling lemah dibandingkan radiasi alfa dan beta. Secara umum, urutan daya tembus radiasi adalah alfa, beta, dan kemudian gamma, sedangkan urutan daya ionisasinya adalah gamma, beta, dan yang paling besar adalah alfa. Perbedaan inilah yang menjadi dasar pemilihan detektor dan absorber dalam praktikum fisika inti. Pada slide ke-7 ini, kita akan membahas detektor radiasi nuklir baik alfa, beta, maupun gamma tidak dapat dideteksi secara langsung oleh panca indera manusia, sehingga diperlukan alat khusus yang disebut detektor radiasi.
Detektor radiasi berfungsi untuk mendeteksi keberadaan radiasi, mengukur laju cacahan, serta dalam beberapa kasus dapat digunakan untuk menganalisis energi radiasi yang masuk. Dalam praktikum fisika inti, terdapat dua jenis detektor utama yang digunakan, yaitu detektor tabung Geiger-Müller dan detektor sintilasi NITL 1. Masing-masing detektor memiliki prinsip kerja dan fungsi yang berbeda-beda. Tabung Geiger-Müller umumnya digunakan untuk mendeteksi dan menghitung jumlah radiasi yang masuk tanpa membedakan energi radiasi tersebut. Detektor ini sangat berguna untuk pengamatan laju cacah dan percobaan absorpsi radiasi. Sementara itu, detektor NITL digunakan dalam spektroskopi gamma karena mampu memberikan informasi mengenai energi radiasi gamma yang terdeteksi. Dengan demikian, pemilihan jenis detektor sangat bergantung pada tujuan pengukuran yang dilakukan. Pada slide ke-8 ini, kita akan membahas tabung Geiger-Müller atau tabung GM yang merupakan salah satu detektor radiasi paling umum digunakan dalam praktikum fisika inti. Tabung GM bekerja berdasarkan prinsip ionisasi gas. Ketika radiasi pengion seperti alfa, beta, atau gamma masuk ke dalam tabung yang berisi gas, radiasi tersebut akan mengionisasi atom gas dan menghasilkan pasangan ion positif dan elektron. Ion dan elektron yang terbentuk kemudian itu akan bergerak akibat adanya medan listrik di dalam tabung. Elektron akan bergerak menuju anoda, sedangkan ion positif bergerak menuju katoda. Dalam kondisi tegangan tinggi, proses ionisasi ini akan berkembang menjadi pelucutan berantai atau avalanche, sehingga menghasilkan pulsa listrik yang cukup besar dan mudah dideteksi oleh alat pencacah. Setiap pulsa listrik yang dihasilkan oleh tabung GM dianggap sebagai satu kejadian radiasi, sehingga tabung GM sangat efektif digunakan untuk menghitung jumlah radiasi atau laju cacah meskipun tidak dapat membedakan energi radiasi yang masuk. Pada slide ke-9 ini, kita akan membahas karakteristik penting dari tabung Geiger-Müller, yaitu daerah Plato dan lead time yang sangat berpengaruh terhadap hasil pengukuran radiasinya. Nah, di mana daerah Plato itu merupakan rentang tegangan kerja tabung GM di mana laju cacahnya itu relatif stabil meskipun terjadi perubahan kecil pada tegangan. Pada daerah inilah tabung GM dioperasikan agar hasil pencacahannya itu menjadi lebih akurat dan konsisten. Jika tegangan terlalu rendah, proses ionisasi belum terjadi secara optimal, sedangkan jika tegangan terlalu tinggi, tabung dapat mengalami pelucutan terus-menerus yang menyebabkan kesalahan pencacahan. Selain daerah Plato, tabung GM juga memiliki keterbatasan berupa dead time, yaitu waktu mati sementara setelah satu kejadian radiasi terdeteksi. Pada saat dead time ini, tabung tidak dapat mendeteksi radiasi lain yang masuk. Nah, dead time tabung GM berkisar antara 100 hingga 300 mikrodetik. Akibatnya, pada laju radiasi yang tinggi, jumlah cacahan yang terukur dapat lebih kecil dari jumlah radiasi sebenarnya. Oleh karena itu, tabung GM lebih sesuai digunakan untuk pengukuran laju cacah yang relatif rendah. Pada slide ke-10 ini, kita akan membahas absorpsi radiasi beta. Absorpsi radiasi beta terjadi ketika partikel beta berinteraksi dengan sebuah materi, sehingga sebagian atau seluruh energi partikel tersebut diserap oleh bahan yang dilewatinya. Radiasi beta memiliki daya tembus yang lebih besar dibandingkan radiasi alfa, namun masih dapat dihentikan oleh bahan dengan ketebalan tertentu seperti plastik, kertas karton, atau aluminium. Dalam percobaan absorpsi beta, sumber radiasi beta diletakkan di depan tabung Geiger-Müller, kemudian absorber dengan jenis dan ketebalan yang berbeda dipasang secara bertahap di antara sumber detektor. Hasil percobaan menunjukkan bahwa semakin besar ketebalan absorber, maka laju cacah radiasi beta yang terdeteksi akan semakin kecil. Hal ini menunjukkan terjadinya kehilangan energi partikel beta akibat tumbukan dengan atom-atom penyusun absorber. Percobaan absorpsi beta ini bertujuan untuk memahami sifat interaksi radiasi beta dengan materi serta menentukan karakteristik penyebab penyerapan radiasi beta pada berbagai jenis bahan. Pada slide ke-11 ini, kita akan membahas absorpsi radiasi gamma. Berbeda dengan radiasi alfa dan beta, radiasi gamma memiliki daya tembus yang sangat besar karena berupa gelombang elektromagnetik berenergi tinggi. Ketika sinar gamma dilewati suatu bahan, intensitas radiasi yang terdeteksi akan berkurang, sehingga dengan bertambahnya ketebalan bahan penyerap, penurunan intensitas ini mengikuti hubungan eksponensial terhadap ketebalan absorber. Dalam praktikum absorpsi gamma, bahan penyerap yang digunakan umumnya adalah aluminium dan timbal. Bahan dengan nomor atom dan densitas yang lebih tinggi seperti timbal lebih efektif dalam penyerapan radiasi gamma. Interaksi utama radiasi gamma dengan materi meliputi efek fotolistrik, hamburan Compton, dan produksi pasangan. Jenis interaksi yang dominan bergantungan pada energi sinar gamma dan jenis bahan penyerapnya.
Percobaan absorpsi gamma ini bertujuan untuk memahami karakteristik interaksi sinar gamma dengan materi serta menentukan koefisien absorpsi pada berbagai jenis absorban. Pada slide ke-12 ini kita akan membahas spektroskopi gamma, yaitu metode pengukuran radiasi gamma yang tidak hanya menghitung jumlah radiasinya tetapi juga menganalisis energi radiasi tersebut. Dalam spektroskopi gamma digunakan detektor sintilasi atau NAITL yang peka terhadap radiasi gamma. Ketika sinar gamma memiliki kristal NAITL, energi radiasi akan diubah menjadi kilatan cahaya atau sintilasi. Cahaya sintilasi ini kemudian diubah menjadi sinyal listrik oleh photomultiplier tube atau PMT. Sinyal listrik yang tersebut yang selanjutnya diperkuat oleh rangkaian elektronik disebut sebelumnya itu akan dianalisis. Besarnya pulsa listrik yang dihasilkan sebanding dengan energi sinar gamma yang masuk ke detektor. Oleh karena itu, spektroskopi gamma yang memungkinkan kita untuk mengetahui distribusi energi radiasi yang terdeteksi. Dengan teknik ini, setiap radionuklida dapat diidentifikasi berdasarkan energi gamma yang khas dimilikinya, sehingga spektroskopi gamma menjadi metode yang sangat penting dalam analisis sumber radioaktif. Pada slide ke-13 ini kita akan membahas mengenai multi-channel analyzer atau MCA yang merupakan bagian penting dalam sistem spektroskopi gamma. MCA berfungsi untuk mengelompokkan sinyal atau pulsa listrik yang dihasilkan detektor berdasarkan besar energinya. Setiap pulsa akan ditempatkan pada kanal energi yang tertentu. Dengan menggunakan MCA, proses pencacahan dilakukan pada rentang energi yang sangat sempit sehingga diperoleh distribusi cacah terhadap energi radiasi. Hasil pengukuran MCA ditampilkan dalam bentuk spektrum energi yang grafik antara jumlah cacah pada sumbu vertikal dan energi radiasi pada sumbu horizontal. Setiap radionuklida memiliki puncak energi yang khas pada spektrum gamma. Oleh karena itu, MCA memungkinkan identifikasi jenis unsur radioaktif serta analisis interaksi radiasi gamma dengan materi secara lebih akurat dibandingkan pencacahan menggunakan tabung GM. Pada slide ke-14 ini kita akan membahas beberapa aplikasi fisika inti dalam kehidupan dan bidang ilmu pengetahuan. Dalam bidang medis, fisika inti dimanfaatkan untuk diagnosis dan terapi seperti penggunaan radioisotop dalam kedokteran nuklir, pencitraan medis, serta radioterapi untuk pengobatan kanker. Di bidang industri, radiasi digunakan untuk pengujian material tanpa merusak pengukuran ketebalan bahan, serta deteksi cacat pada struktur logam atau pipa. Fisika inti juga berperan penting dalam bidang penelitian dan lingkungan seperti analisis unsur radioaktif, penentuan usia benda melalui teknik penanggalan radioaktif, serta pemantauan tingkat radiasi lingkungan. Melalui pemahaman konsep radioaktivitas, deteksi radiasi dan spektroskopi gamma, fisika inti memberikan kontribusi besar dalam pengembangan teknologi yang bermanfaat, aman, dan bagi manusia. Pada slide terakhir ini dapat disimpulkan bahwa fisika inti mempelajari inti atom, khususnya kestabilan dan ketidakstabilan inti yang menyebabkan terjadinya radioaktivitas. Radioaktivitas menghasilkan 3 jenis radiasi utama, yaitu alfa, beta, dan gamma, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda dalam hal massa, muatan, daya ionisasi, dan daya tembus. Radiasi tersebut tidak dapat diamati secara langsung sehingga diperlukan detektor radiasi seperti tabung Geiger-Müller atau pencacahan radiasi serta detektor NAITL dan sistem MCA untuk dianalisis energi radiasi gammanya. Interaksi radiasi dengan materi dapat diamati melalui percobaan absorpsi radiasi beta dan gamma yang menunjukkan bahwa jenis dan ketebalan bahan penyerap sangat berpengaruh. Nah, demikianlah pembahasan materi praktikum fisika inti yang telah disampaikan berdasarkan buku penuntun praktikum. Melalui pembelajaran ini diharapkan praktikum dapat memahami konsep radioaktivitas, jenis-jenis radiasi, penggunaan detektor radiasi, serta interaksi radiasi dengan materi secara terpadu. Semoga materi ini disampaikan dapat menambah pemahaman dan menjadi bekal dalam pelaksanaan praktikum maupun pembelajaran fisika inti selanjutnya. Saya Kristina Dianenggolan pamit undur diri. Terima kasih.